pretend not to care. I like the dimples on the. Baik, saya akan menjelaskan tentang agama dan pelayanan sosial, interpretasi dan aksi filantropi dalam tradisi Muslim dan Kristen di Indonesia, yang berjudul Agama Filantropi dan Ruang Publik. Agama dan pelayanan sosial menurut Max Weber dan Emil Durkheim bukanlah sekedar daftar doktrin-doktrin tentang masalah-masalah supernatural. Agama-agama juga bukan sekedar ajaran yang hanya berupa teks atau naskah ataupun tulisan tangan tentang Tuhan. Nah, Weber tentang rasionalisasi itu setidaknya menegaskan bahwa semakin menguatnya lembaga-lembaga formal dalam masyarakat akan semakin menyempitkan ruang-ruang keagamaan dan semakin menguatnya gejala sekularisasi. Cara pandang sarjana barat dalam memahami agama setidaknya dapat kita jadikan pegangan untuk memahami dan memperdebatkan antara gagasan-gagasan agama dan praktik filantropi, interpretasi dan aksi filantropi. Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan Muslim dan Kristen, khususnya di kalangan Muslim, itu juga dikaitkan tentang pemaknaan ruang publik. Di Indonesia sendiri yang mayoritasnya diduduki oleh masyarakat Muslim dan Kristen itu dalam melakukan praktik filantropi lebih didominasi oleh inspirasi keagamaan dibanding misalnya inspirasi kemanusiaan sekuler. Nah, seperti kegiatan keagamaan di musola, kegiatan keagamaan dan karitas itu kan juga menjadi salah satu contoh organisasi keagamaan yang mengumpulkan uang untuk kemanusiaan. Nah, itu contoh organisasi keagamaan dalam ruang publik yang memiliki cinta kasih atau yang disebut dengan filantropi. Suatu penelitian yang menyebutkan bahwa mereka yang tidak berafiliasi atau bekerja sama antara dua lembaga pendidikan pada agama tertentu itu dinyatakan kurang bersikap dermawan. Sebaliknya, mereka yang mengidentifikasikan diri sebagai penganut Protestan konservatis adalah mereka yang paling dermawan. Melanjutkan penjelasan dari Nazila tentang konsep filantropi dan pelayanan sosial dalam ruang publik. Bila dikaitkan dengan Islam, makna amal sosial yang terangkum dalam istilah charity lebih luas dari sekedar zakat. Dalam Islam, istilah lain yaitu charity adalah sodaqoh. Maknanya yang lebih luas dapat diartikan hak atau keadilan, hadiah, keistimewaan, bantuan dan amal. Di dalam tradisi Yahudi, istilah sodaqoh tersebut dapat memaknai keadilan dan kebajikan. Tradisi berderma atau sodaqoh itu dapat memiliki akar budaya yang kuat dalam semua peradaban karena mempunyai makna kedermawanan. Kedermawanan di sebuah ajaran agama memiliki komitmen dan perhatian untuk membantu orang-orang yang lemah, miskin. Begitu pula dengan agama-agama Ibrahim seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam dan agama-agama Timur. Yang cukup menarik untuk dikolaborasikan lebih jauh adalah bagaimana agama-agama menginterpretasikan dan memproyeksikan konsep-konsep tentang kebajikan dalam ruang publik dan bagaimana pula konsep individual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat umum dan kebaikan bersama. Praktik memberi telah menjadi bagian dari hukum selain norma dan etika di kalangan Muslim. Para ahli hukum Islam atau fuqaha telah mengeksplorasi dan merumuskan konsep maslahah untuk menemukan intisari dan tujuan akhir dari hukum Islam. Dari konsep-konsep etis keagamaan untuk membangun ruang publik yang bermanfaat bagi masyarakat luas tanpa tersekat oleh batas-batas identitas agama, etnik maupun orientasi publik. Oke, bahwasanya ini di poin C kita akan membahas soal diakonia filantropi dan diakonia karitatif pada lembaga swadaya masyarakat atau kegiatan pelayanan sosial masyarakat yang berbasis agama. Lebih simpelnya, dari dua itu kita bisa membaginya dari diakonia karitatif maupun filantropi. Yang karitatif
modelnya jangka pendek, dan yang filantropi itu jangka panjang. Kita bisa menggambarkan kedua hal itu bedanya dari karitatif maupun filantropi. Pemberian sebuah bantuan seperti sembako, pakaian, dan lain sebagainya pada bencana alam di seluruh Indonesia biasanya itu masuk pada kategori karitatif. Oke. Sedang yang filantropi itu modelnya lebih kepada akademik maupun klinik. Nah, di situ yang akan kita bahas. Di akhir abad 19 maupun di awal abad 20, banyak dari misionaris Jerman maupun Belanda yang masuk di jajahannya, yakni Indonesia, mereka menggunakan diakonia karitatif. Memang sangat disukai oleh banyak orang, terutama masyarakat Indonesia kala itu. Di situ sangat disukai karena memang benar-benar langsung. Kita ambil contoh seperti yang sekarang, yakni pembuatan kartu prakerja. Oke. Itu sangat langsung kan, atau bisa dikatakan BLT, bantuan langsung tunai. Itu masuk dalam kategori diakonia karitatif. Kita sepakat dalam hal itu. Oke. Kemudian yang filantropi, di situ dari misionaris Jerman maupun misionaris Belanda, mereka ada perubahan misi atau bisa dikatakan perubahan bentuk dari karitatif menuju filantropi. Misalnya dari model yang membahas soal pendidikan maupun klinik. Nah, di situ mereka berlomba-lomba dalam pembuatan manajemen akademik, manajemen permedisan, dan lain sebagainya. Bisa dibuktikan di Jogja yang sekarang ini itu ada yang namanya Rumah Sakit Bethesda dari Kristen maupun Panti Rapih. Hal itu diikuti pula dari kalangan Muslim Indonesia atau bisa dikatakan dari kalangan Muhammadiyah. Mereka menggunakan yang model seperti itu. Mereka aplikasikan model yang akademik. Kemudian ada pula yang modelnya kesehatan atau klinik. Bentuknya seperti yang kita rasakan sekarang, yakni PKO, yakni penolong kesengsaraan OEMO. Itu ejaan yang dulu. Sekarang berubah jadi PKU. Itu sama saja di model Kristen, yakni Yakum, atau di kepanjangannya dari Yayasan Kesehatan Kristen untuk Kesejahteraan Umum. Oke, lanjut. Nah, di situ di masa itu ada yang namanya pembagian bingkisan-bingkisan kepada rakyat miskin. Itu termasuk dari model karitatif, dan itu dirubah modelnya. Ini model periodiknya itu dari zaman penjajahan ke zaman Orde Lama. Itu ada perubahan, yakni dari wanita susila atau hostess katanya. Namun pembicaraan itu semakin redup. Yang semula swadayanya dari rakyat miskin jadi wanita susila itu semakin redup. Nah, di sini menurut salah satu filsuf ilmuwan Kristen itu perlu ada yang namanya perubahan teologi sosial. Siapa yang mengatakan? Ialah pendeta Widyatmojo dari Kristen. Singkatnya bisa dikatakan Kristen progresif. Nah, di situ Kristen progresif menurut mereka bisa disebut dengan diakonia transformatif. Ada 3 modelnya dari pendeta Widyatmojo, yakni diakonia karitatif, reformatif maupun transformatif. Nah, itu bentuknya yakni LSM itu. Hal itu terbentuk pula atau direalisasikan dalam bentuk nyata, yakni terbentuknya Yayasan Bimbingan Kesejahteraan Sosial atau YBKS di era Soeharto. Selanjutnya
Tidak hanya dari kalangan Kristen saja, di kalangan umat Islam pun juga sama. Salah satunya dari Amin Rais maupun Muslim Abdurrahman. Mereka menggunakan tauhid sosial dan Islam transformatif. Menurut mereka, bahwasanya Tuhan itu perlu hadir di lingkup sosial. Dan menurut Muslim Abdurrahman, Islam itu juga harus berpihak pada kaum miskin atau kaum marginal. Seringnya kan seperti itu, orang yang terpinggirkan itu seringkali didiskriminasi dari kalangan mayor, ya kalangan kapitalis seperti itu. Karena saya juga tidak memungkiri bahwasanya dari akademik, klinik, kampus, dan lain sebagainya pokoknya, itu seakan-akan dikomersilkan. Namun terlepas dari hal itu, bahwasanya dari kalangan Islam progresif atau Islam transformatif itu mengkritik rezim atas sebuah keadilan, karena keadilan itu sangat timpang. Nah, di era Islam modern yang dibawakan oleh siapa namanya, Muslim Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mereka berpijak pada maslahah. Kenapa maslahah? Karena apa? Karena kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, kita harus tahu akar permasalahannya seperti apa. Maka perlu yang namanya masalahnya itu bagaimana. Perlu diketahui. Hampir sama dengan diakonia transformatif, bentuk dari pelayanan sosial itu kan sama saja dengan komunitas keagamaan model LSM yang berbasis agama. Nah, disitulah yang secara lebih luas merupakan bentuk nyata dari misi kemanusiaan atau modelnya dari kesejahteraan umum di Indonesia itu. Nah, di model tadi kan sudah bahas mengenai karitatif maupun filantropi. Semua itu bentuk nyatanya itu yaitu sebuah LSM yang modelnya berbasis agama. Oke, bahwasanya bukti nyatanya secara lebih luas itu LSM secara bisa dikatakan bentuk dari bentuk keberhasilan dari Islam dan Kristen itu ketika LSM mampu terjun tidak hanya di tingkat lokal, akan tetapi di tingkat nasional maupun lingkup internasional. Seperti itu. Ya salah satunya itu kalau di Indonesia bentuk nyatanya yang real ya itu seperti Yayasan Duafa, kemudian Rumah Zakat, kemudian Karitas maupun Christian Aid. Oke, terima kasih.